Baik, untuk soal pertama yaitu Pak Riyadi merupakan karyawan pada perusahaan Jaya Selalu dengan status K/3. Ia sudah kawin, mempunyai tanggungan 3 anak, penghasilan sebulan sebesar 10 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 250 ribu rupiah, PTKP sebesar 4.500.000 rupiah. Hitunglah PPh pasal 21 terutang Pak Aryadi. Penjelasan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Pak Aryadi. Pengurangan penghasilan neto. Untuk pengurangan penghasilan neto dijumlahkan biaya pejabatan sebesar 500 ribu rupiah dan iuran pensiun 250 ribu rupiah mendapatkan hasil 750 ribu rupiah. Untuk penghasilan neto sebulan yaitu 10 juta dikurangi dengan 750 ribu rupiah mendapatkan hasil 9.250.000 rupiah. Dan untuk penghasilan neto setahun dikalikan 9.250.000 dikalikan dengan 12 bulan sama dengan 111 juta. Untuk penghasilan tidak kena pajak PTKP yaitu untuk wajib pajak sendiri berjumlah 54 juta ditambah dengan tambahan karena menikah yaitu 4.500.000 dan tambahan tanggungan 3 orang anak sebesar 13.500.000 mendapatkan hasil 72 juta. Untuk penghasilan kena pajak setahun kita kurangi penghasilan neto setahun sebesar 111 juta dengan penghasilan tidak kena pajak berjumlah 72 juta sehingga hasil penghasilan kena pajak setahun sebesar 39 juta. Dan untuk PPh pasal 21 terutang setahun kita kalikan 5% yang merupakan tarif pajaknya dengan 39 juta mendapatkan hasil 1.950.000 rupiah. Untuk PPh pasal 21 sebulan kita bagi 1.950.000 dengan 12 mendapatkan hasil 162.500 rupiah. Jadi untuk PPh pasal 21 sebulan berjumlah 162.500 rupiah. Selanjutnya, soal kedua, PT Jaya Selalu mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 30.000 US dollar. Barang yang diimpor tidak termasuk barang tertentu. Yang diimpor adalah jenis barang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu 1 US dollar sama dengan 15.000 rupiah. Hitunglah A. PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki API, B. PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak memiliki API. Untuk penjelasan pengerjaannya, yang pertama, harga faktur sebesar 30.000 US dollar dan biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur 30.000 US dollar mendapatkan hasil 1.000 US dollar. Dan untuk biaya angkut 10% dan harga faktur 30.000 US dollar mendapatkan hasil 3.000 US dollar. Dan untuk CIF atau jumlah biaya mencakup harga barang dan angkut serta asuransi di luar negeri sebesar 34.500 US dollar. CIF dalam rupiah kita kalikan 34.500 US dollar dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu sebesar 15.000 mendapatkan hasil 517.500 rupiah. Untuk biaya masuk kita kalikan tarif sebesar 20% dengan jumlah CIF dalam rupiah yaitu 517.500 rupiah mendapatkan hasil 103.500.000 rupiah. Dan untuk biaya masuk tambahan sebesar 10% dikali dengan CIF dalam rupiah sebesar 517.500.000 rupiah kita dapatkan hasil 51.750.000 rupiah. Dan untuk nilai impor kita jumlahkan CIF dalam rupiah sebesar 517.500.000 rupiah dan bea masuk sebesar 103.500.000 rupiah dan bea masuk tambahan sebesar 51.750.000 rupiah mendapatkan nilai impor sebesar 672.750.000 rupiah.
Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki angka pengenal impor yaitu sebesar 2,5% dikali dengan jumlah nilai impor. Kita dapatkan hasil 2,5% dikali dengan 672.750.000 rupiah yaitu sebesar 16.818.750 rupiah. Dan untuk PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak memiliki API dikenakan tarif 7,5% dikali dengan nilai impor yaitu 7,5% dikali dengan 672.750.000 dapatkan hasil 50.456.250 rupiah. Selanjutnya, soal ketiga, PT Riang Selalu merupakan perusahaan yang memproduksi baja, menjual hasil produksi kepada PT Gembira Selalu senilai 825 juta termasuk PPN sebesar 10%. Hitunglah PPh pasal 22 terutang. Untuk pengerjaannya, nilai transaksi penjualan sebesar 825 juta. Dan untuk dasar pengenaan pajak dikenai 100 bagi 110 dikali dengan 825 juta mendapatkan hasil 750 juta. Dan untuk PPh pasal 22 dikenakan tarif sebesar 0,3% dikali dengan dasar pengenaan pajak sebesar 750 juta mendapatkan hasil 2.250.000 rupiah. Soal keempat, PT Jaya Selalu membayar sewa kendaraan yang dipakai untuk operasional perusahaan di dalam kota Yogyakarta sebesar 3 juta kepada Tuan Yadi yang mempunyai NPWP. Hitunglah PPh pasal 23 terutang. Untuk penjelasannya, penjelasan jawabannya PPh pasal 23 tarif yang dikenakan sebesar 15% karena Pak Yadi mempunyai NPWP dikali dengan jumlah sewanya sebesar 3 juta, hasil yang didapat sebesar 450.000 rupiah. Maka PPh pasal 23 yaitu jumlah PPh pasal 23 sebesar 450.000 rupiah. Untuk soal nomor 5 sama dengan soal nomor 3 dan penjelasan serta pengerjaannya sama pun. Demikian.